Lagi Halo, di Mio longo Mirza. di longo mantannya dia. Tunggu ya. Kak, udah mau habis bateraiku, Kak. Turun dulu aku ya, ganti device yang lain ya. Ganti device ya. Nggak jelas ini si Mio Mirza ini. Turunlah kau. Halo, Patih Stang Kulurung. Halo, Patih. Ini dia belum cerai ya, teman-teman. Ya, dia cuma nengok-nengok gue dong. Aduh, suhu. Ada suhu. Halo, Mio Mirza. Halo. Halo, Mio Mirza. Halo. Nggak jelas ini si Mio Mirza ini. Turunlah kau. Halo, Patih Stang Kulurung. Halo, Patih. Halo. Inilah teman-teman ya. Di situ Lagi di ini tali layang-layang. di situ dia belum ini teman-teman ya. Belum ada putusan. Ayat lah katanya. Mm. Ada rapper Sarkas lah ya. Mau ini kayaknya mau mutarkan sesuatu rappers. Rappers. Enggak, tadi ditarik sama Aisyah tadi. Lu jangan kayak gitu lah. Ya maksud gua lu temenin gua dulu lah. Ini Aduh, cewek teman, gua belum Pak. dateng nih. Gila, jadi kalau cewek datang kami tidak baik namu gitu. Oh gitu. Teman-teman Iyalah. ya. Kalau kamu Ada di teman, PBB. harus ada uang jajan loh ya. Oh, Iya sih, kayaknya Jangan. si lo kok turun? Ceweknya tuh udah naik udah gitu ya. Ih, kampret. Ini gimana nih? Coba teman-teman. Oh, oke. Relay dulu ya. Silakan Solaku. Biar kita lihat. Untuk Only One ini mau naik kah? Dibuka mute-nya, Solaku. Buka mute-nya, Kak, Solaku. Pagi siang malam nge-zoom. Zaman COVID itu saya pagi siang malam nge-zoom karena memang kita nggak boleh kemana-mana zaman COVID kan. Oh iya. Nah kalau sekarang pokoknya sejak 3 tahun yang lalu kan sudah normal semua. Maka kita sibuk sekali, apalagi kita udah mulai pelayanan, penginjilan, mengajar. Dan saya kan juga mengajar di Belanda ini kan saya juga diminta mengajar di beberapa komunitas orang Belanda, ya kan. Los Angeles saya pun sama Edis mana Kurus boleh dia ya? tadi Los Angeles. Kurus dia. Kalau saya bisa di beberapa gereja di Los Angeles. Besok saya di gereja bule, di gereja kulit hitam. Katanya dia nggak pernah dipanggil polisi. Di New York. Tunggu aja dulu, tunggu. Ya kan? Itu kesibukannya Iya, nggak pernah dipanggil, tapi digeruduk. TikTok ya. Barusan saya tanya ya, pernah monitor nggak Pak Pol berita Pak Pol begitu santernya Pak Pol itu digeruduk? Beliau bilang apa, saya nggak pernah dengar, ini gara-gara iseng saya lihat nih. Tuh makanya cepat-cepat naik Pak Pol, tolong klarifikasi. Katanya Pak Pol itu kata si Metatron kurang ajar bulan 65 itu. Katanya Pak Pol itu digeruduk sekarang di sama sel. polisi enggak. Jadi si Metatron ngelaporin saya ke polisi katanya human trafficking, tapi polisi tak berdaya menghadapi saya.
ini gereja. Hukumnya di Belanda, kamu tidak boleh masuk ke gereja. Nangkep orang nggak boleh. Ini gereja. Ya, ini pastori kita nih sebelah sini nih. Kemarin Itu mobilnya Pak Pol tuh, itu tuh mobilnya Pak Pol tuh. ini wilayah gereja semua. Tuh lihat ada tulisan Agios tuh pastorinya tuh, kelihatan nggak tuh di atas tuh. Ya kan, ada tulisan Agios tuh di atas tuh. Di sebelahnya pohon itu. Ini Iya, gereja. Jadi polisi nggak boleh tangkap orang. iya yang diinfokan kemarin dari Rum Binatang itu Pak Nabi 26 ini nomor 92A diciduk ditangkap itu udah ditangkap katanya. Pak Pol udah ditangkap, Ditangkap. Siapa yang bilang ditangkap? Digeruduk, bodat. Tuh lihatlah teman-teman. Yahan. Lintutin. Itulah dulu kalian bahas yang tangan di Belanda itu, yang diciduk di Belanda tuh katanya. Oh ini orangnya Dek dah. Nih. Masih kau percaya lagi si Metatron? Gua udah bilang Metatron itu muncungnya fitnah habis-habisan. Gua juga Kurus ya, difitnah. kurus loh, Iya. kurus. Ya, gua kalian nggak percaya saya bilang yang dibilang Metatron tuh nggak bener. Tuh, tadi suaranya. Tanya kalian berapa lama Pak Pol ditahan? Tanya kalian lah. Nih, gua Kamu buatin sebut nama suaranya. saya, kalian di Belanda yang ada di Paulus Agios. Berapa lama Pak Pol ditahan? Tanya Kalian tanya di Den Haag, ya, Den Haag. Saya dari Belanda yang ada di dia bilang, nih, kamu di Belanda. Di Den Haag ya, khusus di kota Den Haag, Gospel Paulusan. Agios, nama saya sudah terkenal di sini. Oh, itu pendeta yang kasih makan orang miskin ya? Kamu tanya homeless, Mana ada orang kamu miskin tanya Belanda, di Belanda, bodat. buat ngambilin orang Indonesia. Jadi cuma kami semua gelandangan. Orang-orang yang dikasih Tuhan. Ini ya ini macam-macam jaringannya Paul Zong. Iya. Jaringannya Paul Zong. Oh jaringan saya ternyata. Pendeta. Oh, jaringan sholat aku kah? Coba bintang, Dari mana jemaat bintang dulu. kita ada 100 orang. Jemaat kita semua 80% gelandangan. 100 orang. Ya. Kamu lihat di YouTube saya Joseph Paulusan gitu loh. Oh, sambil Kalau ibadah kan saya sambil tampilkan semua. cari apa teman-teman? Dari Cari kita viewers. 8 orang hari ini kita sudah ya dalam 1 tahun kita ibadah. Ya. Puji Tuhan. Ya Pak Pol itu seminggu ini dinarasikan, diciduk itu benar apa kagak Pak? Misalnya ada diakon ini, ada Bukan diciduk, Berapa Bu Lile, bukan diciduk, udah ditangkap bilangnya. Kalau udah ditangkap masa bisa di sini sekarang? Tuh. Salah lah. Salah. Yang bisa saya masuk ke penjara malah bisa saya. Kalau saya niat tak masuk ke penjara bisa. Saya heran, berani sekali si Edwin itu bikin isu yang parah-parah. Pol sudah merusak nama baik nama saya itu terlalu baik untuk dirusak, nggak bisa. Itu loh. Rusaknya gimana? Cara merusak nama saya? Nggak bisa, nama saya terlalu baik, terlalu suci, terlalu mulia, sehingga nggak ada orang satupun yang bisa merusak nama saya. yang katanya Pak Pol itu udah ditangkap. Ansel bisanya tembus ya? Gila. Aduh, aku udah. Ini Yang mau katanya cari Pak Pol itu ditangkap. Dan itu sudah merusak pembenaran nama baik. buat donatur teman-teman ya. Tengok Buat muka si donatur. Reda tuh, nggak bisa dia ngomong apa-apa. Nggak Tengok bisa. tuh. Coba ini dari dulu. Bentar Breni. Dari dulu, dari tahun kemarin dia bilang dia mau lapor orang. Mana yang kejadian satu? Mana Reda? Ya, Itu kau yang bilang lima tahun muka itu, marah, yang muka 5 tahun malu, udah muka malu, muka yang kepreng lah. Makan tai si
Si Metatron tuh, makanlah tak si Metatron tuh. Tiap hari kalian Udah tiap gadang-gadang. hari. Udah tiap hari. Kan itu kesibukannya kan memang itu ngerjain janda. Dan jandanya dikerjain. Bikin kabar begitu. Tuh. Iya, satu lagi Pak Paul. Pak Paul. Nonton bokep lagi yuk. Si Reda bilang katanya anak anggotanya Pak Paul ada yang kena tangkap satu katanya, betul nggak? Nonton bokep, yuk. Iya, nanti kita putarkan lagi ini videonya ya. Siapa yang bilang di apa ditangkap polisi? Hah? Digeruduk, woi, digeruduk. Oon. Aduh, kurang. Kasus masih bergulir. Dia juga nggak akui kalau digeruduk. Dia nggak akui kalau digeruduk. Nanti Solaku ada ininya dari mulut dia. Tenang aja, santai kita teman-teman ya. Tep layar teman-teman, kencangkan, bikin 200 cepat teman-teman. Yuk. Coba dibikin 200 dulu teman-teman, 200 tep layar teman-teman. Yuk, ayo. Kita biar film bokep aja nanti ya, dan sambil nanti pengakuan dia bahwa dia digeruduk ya teman-teman ya. Tenang aja teman-teman, kita nggak usah panik untuk melawan para setan-setan itu ya. Kencangkan tetap. Nenek Galo. Ya, kita di relay biarkan. Digeruduk bukan ditangkap. Nenek Galon digeruduk, bego. Bedakan digeruduk dengan ditangkap, bego. Mana buktinya kalau kita pernah bilang ditangkap? Kita bisa bedakan mana kita dengar digeruduk, musik mana dulu Kak ya. ditangkap. Oke. Sekolah Kita dengar dulu musik kau, dulu. Nenek Galon. Izin bang rapper sarkas ya. Kita putar musiknya bang rapper sarkas dulu. Bisa ya, bang rapper sarkas ya. Ya. Yo, rapper sarkas di sini. Mama mau cerita soal komplotan apologet paling suci. Anak Batak masuk penjara, temennya malah pesta pora. Dengerin nih. Yo, si anak Batak vokal lapis masuk jeruji besi, dipersekusi umat, nasibnya berakhir tragis di bui. Tapi di luar Rudy Yohanes dan Pak Bom Bom ambil aksi, bukan bantuin kawan, tapi sibuk buka donasi. Pasang muka sedih di medsos biar penonton kasihan, padahal duitnya dikorupsi masuk kantong pribadi sialan. Oh Rudy Yohanes, oh Pak Bom Bom yang mulia, anak Batak tersiksa, kalian sibuk hitung angka. Duit donasi mengalir, kalian makan enak sambil ketawa. Kawan sendiri dikhianati demi harta dunia. Lu tahu gak kondisi dia di dalam? Mau minum aja gak sanggup, air penjara bau dan hitam. Tenggorokan kering nahan haus yang menyiksa, sedangkan lu berdua di luar foya-foya pakai duit sisa. Di sel sempit dia sekarat dikhianati kawan seiman. Lu yang di penjara, mereka yang kaya raya duluan. Rudy dan Bom Bom kombinasi apologet sejati, pintar khotbah di medsos, tapi nurani udah mati. Anak Batak, oh anak Batak, nasibmu tragis sekali, dijadikan martir cuma buat ladang korupsi. Lu dapet siksaan, mereka dapet miliaran. Terima kasih ya atas kontok kasih yang kalian pamerkan. Gimana Rudy? Gimana Bom Bom? Kenyang duit donasinya? Kawan lu kehausan di dalam, lu gak mau kirim air sebotol? Oh lupa, duitnya udah habis buat memperkaya diri. Rapper sarkas pamit, salam cuan di atas penderitaan kawan. Satu lagi ya. Yo, dengerin nih.
kita udah mati. Sini kumpul, biar gua bisikin fakta. Edis TV dibilang sepi, disangka bangkrut total. Katanya donatur kabur, kita kehabisan modal. Lu pikir kita butuh recehan dari kantong dunia? Dengar baik-baik biar lu sadar dari koma. Donatur tetap kita, itu Tuhan Yesus, Raja segala raja. Mau lu boikot atau potong, kita tetap berkuasa. MPR kasih bombong, kerjanya cuma bisa apa? Fitnah sana sini, sebar dusta paling juara. Ngemis di medsos, lagaknya kayak penguasa. Bawa nama agama, padahal isinya cuma propaganda. Trio jenius hobi halusinasi, sibuk cari atensi, kerja nyata kagak ada, cuma pinter ketik jari. Di depan kamera pasang muka paling suci, tapi aslinya pengemis digital yang frustrasi. Minta saweran, minta donasi lewat manipulasi. Lu yang penuh dusta, makanya jiwanya mati. MPR kasih bombong, kerjanya cuma bisa apa? Fitnah sana sini, sebar dusta paling juara. Ngemis di medsos, lagaknya kayak penguasa. Bawa nama agama, padahal isinya cuma propaganda. Rekapan kita pencipta semesta. Lu mau atur bom, mending lu buruan tobat. Gemis boleh, tapi jangan jual agama. Edis TV tetap berdiri, lu yang makin tenggelam. Oke, Bioskop. Nanti kita ini ya, nanti kita relay lagi nanti bahwa dia dari mulut sendiri ya, penggerudukan itu terjadi ya. Kita nggak pernah ditangkap polisi, berurusan dengan polisi ya, digeruduk ya. Kita tidak pernah bernarasi dia ditangkap polisi sekarang udah diborgol di apa, itu nggak ada itu. Enak aja ya. Lanjut Bintang. Kita nonton itu ya. Nanti kita puterin ya. Ya, kencangkan tetap layar teman-teman. Ya. Kencangkan tetap layar. Iya, bioskop dulu teman-teman, populernya teman-teman. Kita aja mau murah. Nggak mau. Sikit aja, Mak. Mak. Ngapa? Nggak mau, ketemu dulu baru ini kayak gitu-gitu. Iya, ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Udah deh, kok balik kantor lah. Rumah. Enggak. Nggak mau. Enggak. Nggak mau. Kita aja mau murah. Nggak mau. Ngapa? Nggak mau, ketemu dulu baru ini kayak gitu-gitu. Iya, ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Udah deh, kok balik kantor lah. Rumah. Enggak. Nggak mau. Enggak. Nggak mau.
Kita aja mau buruan. Nggak Pegang ke mau. kursi ya, jangan pegang di bawah. Mau. Kenapa? Populer teman-teman, ini bioskop. Nggak Populer, biar mau, nggak- ketemu ini, biar nggak dulu ditembak kita, baru teman-teman. Populer, kayak populer. gitu-gitu. Ini empat misalnya. Iya, ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Udah deh, kok balik kantor lah. Rumah. Kita bilang. Enggak. Nggak mau. Kita bilang. Enggak. Nggak mau. Kita aja mau buruan. Nggak mau. Mau. Kenapa? Please. Nggak mau, ketemu dulu baru ini kayak gitu-gitu. Ini empat misalnya. Iya, ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Udah deh, kok balik kantor lah. Lanjut sekali lagi bro, supaya para bapak-bapak, ibu-ibu yang tercinta, ya kan, supaya tercerahkan ya. Beginilah perlakuan apologize. Ya, aduh cyber, jangan gitu cyber. Iya. Di mute, buka mute. Enggak. Nggak mau. Kita bilang. Enggak. Nggak mau. Udah ada yang tegang kak. Iya. Kita aja mau buruan. Nggak mau. Biarkan. Mau. Kenapa? Please. Nggak mau, ketemu dulu baru ini kayak gitu-gitu. Naik cyber, naik cyber. Ini empat misalnya. Iya, ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Cyber naik. Udah deh, kok balik kantor lah. Rumah. Lecet weh. Lecet. Enggak. Nggak Kak mau. Alexa di bawah dulu ya. Oh, Dokter Herlina aja. Dokter Herlina kan suka pergi sebentar ya. Nggak Bawa mau. aja ya, Dokter Herlina ya, Dek. Thank you. Kita aja mau buruan. Nggak mau. Udah sholat. Pegangan. Mau. Kenapa? Please. Nggak mau, ketemu dulu baru ini kayak gitu-gitu. Ini empat misalnya. Iya, ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Kocok hidup. Udah deh, kok balik kantor lah. Ngentot mah. Bukan itu. Habis bulu biji kan. Lecet kan. Iya. Bang Oke. Pugan lagi jauh dari perangkat katanya Kak. Iya. Oke. Ihap gehold sayangku. Oke, teman-teman ya. Agak sedikit komedi ya, komedi. Oke, silakan. Kenapa bengong? Heran? Ah kagak kan. Yang lain rasanya sih gua hafal. Itu Pangeran Diponegoro. Ini Imam Bonjol. Ini Mahatma Gandhi. Ini Jenderal Sudirman. Yang itu Tengku Umar. Itu Abraham Lincoln. Yang ini nih, sumpah mati gue dari SD belajar sejarah. Belum pernah ada muka yang kayak gini. Gue nggak kenal satu nih pahlawan. Astaga.
Dia main bikin itu bintang. Kreatif kali. Bagus banget ya. Ulangi. Lagi. Si Bang Pulgan. Si Bang Pulgan lagi ini. Udah lagi. Woi, garogol. Bang Pulgan lagi jauh dari perangkat. Gimana Bang Pulgan? Karena Bang Pulgan tuh spendernya Bang PG tuh loh. Lagi dong, jangan banyak ngomong lagi. Tambocie. Kenapa bengong? Heran? Ah kagak kan. Yang lain rasanya sih gua hafal. Itu Pangeran Diponegoro. Ini Imam Bonjol. Ini Mahatma Gandhi. Ini Jenderal Sudirman. Yang itu Tengku Umar. Itu Abraham Lincoln. Yang ini nih, sumpah mati gue dari SD belajar sejarah. Belum pernah ada muka yang kayak gini. Gue gak kenal satu nih pahlawan. Oke. Itu bukan pahlawan Bang. Itu aktris porno Bang. Iya. Oke. Pornografi, tapi keren banget itu. Keren sih. Ya, pesannya nyampe tuh. Thank you ya Bintang. Sebentar ya. Ini kita tidak pernah bernarasi bahwa si Puki Majang itu ditangkoi ataupun diborgol, tidak ada ya, seperti itu ya. Yang ada ini teman-teman ya. Tunggu sebentar aku. Ini ya. Jadi menurut saya memang dimotivasi dari motif uang itu tadi, demi menghalalkan segala macam cara dia dapat viewer. Benar. Atau memang dia sudah dibayar oleh Islam. Kayak si Edwin itu kan sudah dibayar sama Islam, dia mau tukar kepala saya. ulang ya. Oke. Menurut saya memang dimotivasi dari motif uang itu tadi, demi menghalalkan segala macam cara dia dapat viewer. Benar. Atau memang dia sudah dibayar oleh Islam. Kayak si Edwin itu kan sudah dibayar sama Islam, dia mau tukar kepala saya. Ya kan? Dia menyamar ya untuk iya. Waduh. Itu kan jelas banget itu. Kemarin dia kirim polisi ke Pastori. Ya, untung kita semuanya beres semua legal dokumen. Tapi korbannya satu, ibu yang dia bekerja ilegal. Dan dia salah jawab, si ibu ini. Siapa yang bernarasi ditangkap? Ini si pesundal ini, si lonte ini suka-suka kali bicara yang macam-macam. Sama si Winep babi ini. Sekarang ini sedang berurusan dengan pihak kepolisian dengan pemerintahan Belanda. Itu lebih dari diperkirakan antara minimal itu 8 orang polisinya yang datang minimal. Kita perkirakan 8 sampai 10 polisi ngegerebek itu dari. Astaga, dasar gembel dan pesundal. Ini telinga sama hati sama otak nggak selaras ya. Miing. Miring apa miing itu? Aduh. Lama kali itu memang joget-joget si nenek gembel itu diputar pusing aku. Aduh. Telinga, hati, pikiran sama otak tidak sejalan. Oh Tuhan. Dasar apa? Lobang apa? Dasar lubang Puki. Dan ini teman-teman, ini hari ini dia pertontonkan seperti itu teman-teman, ya kan? Pura-pura masuk ke room sana. Ya kayak apa? Kayak lonte semua. Tahu nggak teman-teman? Untuk mengelabui para donatur bahwa dia masih aman di Blandong sana. Sekarang
dia terus-terus mempersekusi nama seorang Metatron. Kenapa nggak berani menyebut-nyebut nama Reda Marbun? Kenapa? Tadi kan udah digiring terus kan sama si Galon dan si Lonte si Gatelful. Udah digiring terus kan, itu rum binatang. Menghindarkan si Puki Makjang tadi menyebut-nyebut nama saya dan menjelek-jelekkan saya. Kenapa dia mempersekusi nama seorang Metatron? Kenapa teman-teman? Bisa nggak ada nggak yang sanggup menjawab itu teman-teman? Kenapa si Metatron yang dipersekusi? Supaya donatur masih mau bantu dia, seolah-olah dia mau dijual kepalanya. Nggak laku, dokter palsu ya, dokter palsu. Kemudian titel dokter palsu, kemudian pendeta palsu, kemudian pelayanan palsu, sekolah kita palsu, semuanya palsu. Hayya 'alas shalah, ya 'alas shalah. Jadi karena memang dia nggak bisa menumbalkan kakak karena kakak yang lapor kan gitu. Oke, Sebut Alexa. saja kakak, habis dia kena. Jadi si Meta lah punya nama terus digoreng-goreng. Padahal nggak ada si Meta. Ada tadi ketua ada. Nanti saya kirim rekamannya. Coba putarkan dulu Saya kirim apa yang dia rekamannya. bilang. Apa yang dia bilang? Biar kita ini berdasarkan ini, karena itu sebenarnya dia tidak ini tidak pantas dia itu bermedsos ya. Tapi yakin teman-teman, dia bermedsos seperti ini untuk menguatkan spender donatur supaya masih percaya untuk yayasan-yayasan ya, sekolah tinggi saya mengajar di Majar. Terus tadi jemaatnya 100, di mana 100 orang itu jemaat? Kijong. Bujang, karokol lu. Tuh para para donatur waspada kalian. Pak, baru 1 bulan ya, lalu saya urusin semua asylumnya dia, saya ajarin caranya, saya antar ke tempat pendaftarannya, semua saya urusin ya, saya ajarin. Terus Edwin sudah balik dari camp ya, saya suruh tinggal di pastori, saya kasih makan, saya kasih tempat tinggal. Tahu nggak Edwin kalau mandi berapa jam? 1,5 jam kalau mandi dia. Walah, sambil walah. Iya, 1,5 jam sambil mandiin ucoknya dia, serius. Ya, jadi si Edwin itu kalau mandi itu sambil mandiin ucok, makanya kita semua pada komplain. Karena dia kalau mandi di bathtub, terus bathtubnya itu kalau sudah dibuang diisi lagi. Kalau misalnya dia sambil tiktokan sampai airnya dingin terus dibuang diisi lagi air panas lagi. Jadi yang penunggunya pastor itu yang sebelumnya sudah meninggal komplain, itu kan membuang-buang energi, buang-buang uang. Di Belanda nggak boleh begitu, marah. Jadi saya tegur dia, nggak boleh, kamu di Belanda, kami sendiri mandinya nggak berendam, 1 bulan, 2 bulan sekali kami berendam, ini mah pagi siang malam berendam dia, nggak boleh. Saya kasih tahu tersinggung dia, gitu loh. Terus suatu ketika si Edwin ini ya, saya traktir makan di restoran Fatke. Lagi saya traktir, kita lagi tunggu masakan, tiba-tiba ada orang datang, Pak Paul, saya fansnya Pak Paul, namanya Denny, orang dari embassy. Tadinya saya nggak tahu, ini saya fansnya Pak Paul. Oh ya, ngobrol terus dia keluar, dia masuk lagi. Aduh Pak Paul, saya harus jujur, saya ini polisi. Saya fansnya Pak Paul. Apa saya polisi di Belanda? Oh ya, silakan tangkap saya punya KTP Belanda, paspor Belanda, saya tunjukin karena saya tiap hari selalu bawa paspor, bawa KTP Belanda. Habis itu ini Pak Binef berisi dimatikan dulu, ini apa keterangan saya keras sekali. Ya. Oh ya Pak. Terus ya. ya,
di mute. Nah terus habis itu tiba-tiba saya tunjukkan, terus dia keluar lagi tuh. Jadi 3 kali tuh dia keluar masuk. Yang ketiga dia keluar, dia masuk lagi, dia ngobrol-ngobrol, terus Edwin ikut-ikutan tunjukkan KTP asilumnya dia, ikut-ikut ya. Terus kita ngobrol, terus akhirnya saya mau bayar, katanya oh sudah dibayarin. Loh, siapa yang bayarin? Nah, terus tunjuk orang itu lagi makan. Terus saya keluar, polisi semua tuh di depan tuh. Saya baru tahu, oh itu menangkap saya tuh. Tapi waktu itu saya tidak curiga kalau itu Edwin. Dari mana dia tahu saya ada di Fatke, di restoran Fatke? Ya pasti dari Edwin. Ya nggak? Ya. Tahu ya, betapa jahatnya ya, betapa jahatnya si Edwin. Memang dari awal pertama datang mau nangkap saya dia. Malah rumah saya kan disepil sama si Edwin kan, rumah saya kan. Dari mana saya tuh Edwin yang nyepil? Karena sepeda biru yang disepil sama dia itu adalah sepeda. Hari sepeda itu mau tak bawa ke Belanda, saya taruh di depan. Biasanya saya taruh di belakang. Hari itu mau saya bawa ke Belanda dan itu ada Edwin. Karena sepeda biru itu mau saya bawa ke patroli, jadi tidak mungkin orang lain. Hanya Edwin yang bisa foto. Karena hari itu saja biasanya sepeda itu taruh di belakang. Jadi tidak mungkin kebetulan, karena hanya hari itu saja sepeda itu saya taruh di depan dan itu ada fotonya, itu foto saat Edwin lagi di rumah saya. Gitu loh. Ya. Sebentar saya tanya. Dari mana orang-orang tersebut tahu Pak Paul makan di restoran tersebut, Pak Paul? Ya dari Edwin lah, kan Edwin sama saya. Gitu ya. Motifnya apa tuh Pak? Dari Edwin. Motifnya apa Pak Paul? Karena memang saya mau ditangkap sama si Edwin. Edwin itu disusupkan buat nangkap saya. Dia pikir saya ilegal tinggal di sini. Sampai dengan hari ini pemerintah Indonesia sampai dengan kejadian kemarin, pemerintah Indonesia yakin bahwa saya ini ilegal.